Palembang. Awalnya dulu transportasi wong Palembang sangat bergantung dengan transportasi sungai. Mungkin inilah transportasi yang paling populer di zaman itu. Walaupun dari foto lama ataupun lukisan, terjenguk sebenarnya ada juga transportasi darat, yaitu berupa delman dan becak. Perubahan dari transportasi sungai ke darat perlahan makin dipakai oleh wong Palembang, diiringi dengan makin berkembangnya kawasan daratan. Ditambah lagi ditimbunnya sungai-sungai di Palembang yang makin mempersempit akses transportasi banyu. Sampai akhirnya setelah pasca kemerdekaan muncullah yang disebut dengan oplet. Apa dionian oplet ini? Mulai kapan ada oplet di Palembang? Dan apa baik cerita oplet di Palembang ini? Untuk diskusi kali ini, Mang Dayat akan berbincang dengan Kakanda Raden Muhammad Ihsan, sejarawan kota Palembang. Macam bice, kali ini Mang Dayat akan membahas mengenai asal muasal atau sejarahnya angkot, oplet atau kalau kata Palembang itu taksi. Iya, kadang-kadang. Jadi sekarang Mang Dayat lagi bareng dengan Kakanda Raden Muhammad Ihsan. Kita nanya-nanya cak manonyan cerita sejarah angkot di Palembang. Ya. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Kando, Mang Dayat pengen minta petunjuk mengenai sejarah angkot atau oplet atau taksi lah di Palembang tuh. Ya. Nah sebenarnya di Palembang ini apa mana perkembangannya? Ya, jadi inilah sebenarnya kita zaman dulu itu segalanya berjalan itu tidak pernah dicatat. Jadi kita kemudian yang punya rasa ingin tahu tuh jadi cari-cari tahu dengan nyingok putu, nyingok film kan, dengar cerita orang tua-tua, ada guncingan koran, kita kemudian rangkum-rangkum sampailah kepada satu kesimpulan bahwa era oplet, awalnya punya oplet sampai oplet. Di Palembang pun oplet ya? Oplet ya, oplet itu kan balik nama tadi. Oplet sebenarnya ada dua versi. Satu versi mengatakan bahwa itu singkatan dari jenis mobil, merek mobil Eropa, Opel dan Chevrolet. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa oplet itu memang satu jenis jenis kendaraan, kan kalau varian mobil ya, memang namanya oplet. Tapi apapun namanya tetap baik kita nyebutnya oplet pada Mas. Nah, istilah angkot itu seingat kulo itu baru sebenarnya. Baru mungkin di sekitar tahun 90-an awal. Kalau tidak 91, 92. Karena kulo dulu termasuk yang tidak mudah nak maki istilah angkot. Karena kita masih nyebutnya oplet, tapi di mobil sudah tertulis angkutan kota. Sudah mobil kan. Nah, jadi kalau zaman dulu mobil ini juga cerita, zaman bingen itu angkot atau oplet itu sebagian itu punya nama beda-beda, tergantung siapa tokenya. Itu ya. Nah, di era 90 ditulis angkutan kota dengan nomor. Makanya yang dia ingat nomor di pintunya tuh. Jadi itu prosesnya. Jadi kembali ke soal tadi, mulai kapan nian itu memang agak susah kita cuman menurut cerita Bingen itu sudah ada oplet rute dari katakanlah belum ada Ampera pada waktu itu, dari katakanlah dari 16 ke Bukit itu sebelum apa kita tahu kan Unsri didirikan tahun 60 kampus yang di Bukit, sementara Ampera baru tahun 62 dibuat, selesai 65. Sementara kampus itu sudah pada masa itu cukup jauh karena ini kan menurut cerita Wong Bingen ada oplet sampai simpang PHB atau perhubungan Kodam sekarang. Nah, dari situ wong jalan kaki, bicycle tadi sebutnya ada kata-kata bicycle, jalan kaki situ. Nah kalau kita menyingok macam itu artinya sebelum ada Ampera. Tapi yang paling kita jingoknya setelah proyek Ampera ini kelar, tampaknya di bawah itu menjadi katakanlah terminal dalam kota. Jadi ingat kan segala macam oplet rute mana-mana ada di situ. Jadi ada mobilnya mobil semacam Jeep Willys lah, itu yang kita sebut mobil ketek. Iya, karena apa dia ketek itu bunyi apa mana? Bunyi karena bunyi mesinnya tuh tek. Apalagi kalau dia baru diengkol. Dia kan diengkol kan kapan dia mati mesin diengkol. Bukan mesin kapal ketek tuh. Ketek tuh setelah masa itu, karena pada masa itu sebenarnya ketek perahu belum ada, masih perahu tambangan, baru perahu tambangan, jadi pakai gayung. Jadi uangnya pendayung, tambangan namanya. Itu jadi sebenarnya ketek itu di mobil oplet ini, cuman itu
penamaan lain sebenarnya wong nyebutnya karena apa? Mungkin mulai ringam dengan bunyinya pas diengkol tadi. Jadi sudah kesel menyebutnya oplet, tadi disebut ketek tadi bunyi. Ada foto-foto dia tuh ngengkolnya di luar mobil. Iya, engkolnya di Bukan luar. di starter ya? Bukan, iya di engkol. Itu perlu tenaga luar biasa itu. Nah itu mobil itu pintunya tuh 3, 2 di depan untuk supir, sikok di belakang. Jadi lawangnya istilahnya Itu kecil kan mobilnya. Mobil kecil ya, sudah itu berhadapan, wong tuh saling berhadapan, tidak Jadi muatnya cuman wong 6. lebih rasanya, lebih Belakang 3 6 berarti. belakang pacar 4 lah. Wow. Pacar 4 ya, 4 ya, berhadapan itu saling sejingok rai gitu nih kan. Nah di depan tuh kadang-kadang sikok dengan supir 2, kadang-kadang disempel ketiga jadi 3 wong kan. Dingin dulu mana pula nak ngitung jumlah kan. Yang penting mobil itu wawong awak wong itu kan. Itu paling. Nah itu era itu. Nah itu kita jengok di foto-foto. Jadi foto-foto itu di tahun-tahun di pucuk tahun 65 sampai 70-an lah. 70-an itu mobil jenis-jenis itu. Jadi unik mobil-mobil itu mobil Eropa ya rasanya itu ya. Bukan mobil setirnya sebelah. Iya, sebagian setir kiri kan. Iya. Setir kiri. Nah itulah yang awalnya. Untuk rute-rutenya dewek itu kita ada dewek atau memang sudah ditentukan di zaman Belanda atau zaman kita Indonesia nih lah? Kalau menurut kajian pulau itu baru setelah kita merdeka. Jadi percepatan rutenya kan rute itu. Dan itu ini sebenarnya menurut perkiraan dengan kita pakai interpretasi ya sebenarnya. Jadi pecahnya rute itu 5 km dari Ampera. Itu. Jadi pacak kita cek kaki kalau kita pergi ke skip sana, kita cari ada patok kuning itu kita jengok itu biasanya ada angka 5. Di mana-mana caknya itu 5 kilo kalau dari jaraknya dari 5 km dari Ampera. Skip 5 km, Lemabang 5 km, berapa tempat tapi belum pacak dipastikan nian sebenarnya. Tapi ada pernah terbaca juga kan dapat skripsi tahun 2008 bahwa memang seluruh angkot itu rutenya 5 km hanya yang tertentu. Pecah Talang Betutu 7 kilo. Iya, betul ya. Hanya itulah. Ada tertentu yang memang agak panjang macam dulu ada rute Ampera, Sungai Batang, Sungai Lais ada dulu. Jadi ingatnya kalau kapan dia nyebut Batang-Batang Lais. Dia ngomong gitu kan maksudnya Sungai Batang, Sungai Lais. Mobilnya agak beda dia. Nah, agak panjang dia rutenya karena ke Sungai Batang. Tapi kemudian rute itu hilang. Jadi rute itu hilang diganti dari Lemabang ke Sungai Lais, dipotong gitu kan. Macam itu yang paling jauh yaitu Sungai Batang, Sungai Lais, Talang Betutu kalau tidak salah. Tapi kalau Talang Betutu juga baru kemudian dipotong juga mulai KM 5, kilometer 5, Palimo kan. Itu kan. Nah, balik ke soal tadi itulah mobil-mobilnya masih mobil macam itu. Dengan jarak 5 km dan ada kecenderungan juga di titik 5 km itu terminal sekaligus pasar. Iya. Jadi itu pasar Sekip, pasar Lemabang, pasar Palimo, pasar Tangguh Buntung gitu kan. Cuman bukit bukit yang agak bingung karena bukit itu yang ada di pasar Padang Selaso dia tuh itu yang agak beda sedikit. Jadi ada agak beda dikit kalau bukit tuh ya apa karena dia rute atau mungkin infrastruktur belum selesai saat itu mungkin. Iya mungkin ke Unsri kan masih jalan bicycle tadi kan. Tapi mulai tahun berapa tuh sudah mulai ada jadi nah mulai tahun berapa tuh kita masih tantangan kita nak nanya wong tua-tua. Kira-kira tahun berapa lah mobil tuh lah sampai ke kampus Unsrinian gitu kan. Berarti sampai tahun-tahun segitu mobil ketek tuh lah masih masih ketek yang berketek. Jadi yang mobil-mobil generasi Toyota baru ini, kalau Toyota ini mungkin sehubungan dengan masa masuknya mobil-mobil Jepang. Jadi kalau kita tahun 80-an itu loh, 80-an. Kalau di Jakarta kan kita jengok ada beberapa kejadian Malari itu kan penolakan itu awal-awalnya, tapi mungkin kalau nyingok film-film itu sekitar itulah 79-80. Mobil baru masuk tapi mobil lama ini masih dipakai. Masih dipakai ya. Iya. Ada proses kalau bahasa budak sekarang nih transformasi lah, pindah-pindah. Cuman yang unik sih kok, yang unik di Palembang mesin macam mobil Toyota Kijang
tapi itu karoseri belakangnya kayu. Nah ini nih khas, paling khas ini, yang paling khas di Palembang. Makanya ada yang mengatakan Palembang ini luar biasa, kayunya banyak nih kan, sampai kemana-mana kita nijak kayu, di rumah nijak kayu, pas naik kendaraan nijak kayu pulau. Itu cerita kelakar wong. Dan sebenarnya tidak murah buat dari kayu itu Pada masa itu mungkin murah, karena kayu melimpah, karena Palembang itu kayu melimpah, kayu melimpah. Jadi tidak kati masalah pada waktu itu. Nah, ada tukangnya nih ya. Tukangnya ada ya. Apa namanya itu? Di mana-mana tempat sering kita nengok tempat karoseri itu. Di Kertopati itu banyak itu, di pinggir-pinggir yang sekarang jadi ruko itu tempat dulu jadi ada tempat workshopnya Iya betul ya. Iya, workshop di situ iya. Itu sekarang lah ada kali lagi di toko kalau itu di ruko kalau. Ya memang cuman kabarnya itu cuma di Palembang itu. Allah alam cuman kalau menyingok produksi kayu, iya. Kalau Jakarta emang tidak. Kalau Jakarta dia bentuknya model-model bahkan ya agak beda kalau Jakarta. Dia itu ada. Itu paling agak beda tuh yang jadi angkot nian itu tuh Sayangan paling Sayangan awalnya sama mobil-mobil Jeep juga ya. Kemudian dia transformasi mobil agak kecil yang apa? Carry, Hijet itu. Kemudian baru sekarang dia memang agak kecil, ukuran mobilnya memang dari dulu macam itulah. Tidak pernah dia model-model sekarang apa namanya jenis mobil Toyota yang itu dah, dia memang simpel macam itu. Kalau yang untuk Sayangan. Jadi umumnya memang artinya perkembangan angkot di Palembang ini awalnya semua bertitik itu setelah Ampera dibangun itu bertitik nol di Ampera, diprediksi seperti itu kan. Ya jadi di bawah Ampera itu ada macam kawat seling-seling itu. Nah masing-masing itu tergantung rute. Nah, seandainya rutenya KM5, skip. Dibuat jalur. Ada jalurnya. Pasti luas dulu ya? Iya seluas itulah. Jadi sebelum ada plaza, sebelum taman itu belum ada. Nah jadi di tengah-tengahnya tuh ada rumah makan juga, ada 2 rumah makan rasanya, ada deretan rumah makan. Jadi 4 rumah makan situ kan. Nah situlah mobil tuh titik pertemuannya di situ. 24 jam berkata, karena bertemu dengan pasar pagi. Pasar pagi ini baru kemudian dipindahkan kan pada waktu dipindah ke Jakabaring menjelang PON kan. Nah dulu di situlah. Makanya 24 jam 16 kali tidak pernah berhenti angkot tuh. Habis malam nyambung pasar pagi terus macam itu. Itu berarti hidup dulu ya. Hidup luar biasa. Hidup luar biasa itu. Kulo ngerasakan masih merasakan itu tahun sebelum reformasi lah. Sebelum masuk itu pemindahan ke Jakabaring. Jadi masih pasar pagi. Pernah kulo naik angkot jam 2 malam. Aduh. Jam 2 malam. Ingat kan masih itu. Isinya wong nak ke pasar. Wong nak ke pasar pagi kan itu kan. Itu. Jadi memang angkot dulu jadi transportasi utama ya. Utama yang massal ya. Iya. Belum ada bis kota ya. Bis kota kan kalau tidak salah tahun 90-an nih. 88 pertama kali. 88 kami ingat karena rutenya panjang, dia lewat di depan Unsri, lewat ke Veteran. Rasanya kalau tidak salah PT-nya itu PT Dikatara namanya. Masih ingat namanya. Warnanya hampir sama, tidak kati beda. Hijau putih. Iya, hijau putih itu. Iya. Ingat ada video lama tuh. Iya. Penumpangnya belum banyak karena belum terbiasa kan. Rute pertama kali? Yang kulo ingat tuh pernah naik dari Unsri melambung lewat Demang, dia turun sampai ke Pusri. Tidak tahu ke Pusri lewat mana pokoknya. Karena keasikan ngobrol dalam bis tak teringat lagi. Gitu. Pokoknya ada yang rute Pusri dari mana masing-masing. Tapi bukan lewat jalan Patal, dia lewat jalan Demabang. Mungkin dia tadi ke Sudirman dulu. Iya masuk Sudirman dia belok situ. Itu. Oke, jadi itulah ya perkembangan angkot kita tuh ya. Apalagi kira-kira ya. Iya. Betulan kami ini peralihan zaman, jadi dan biasa di jalan. Jadi mana yang teringat kan itu kan itu. Itu. Cuma memang perlu ditopang gitu, kalau perlu pihak pemerintah terbuka, dinas arsip supaya ini bisa buat pengkajian ya untuk penelitian baik yang sifatnya simpel praktis atau untuk perencanaan ke depan. Memang gitu segala hal tentang sejarah Palembang, cerita Bingen ini agak sulit untuk dapat sumber. Iya memang. Wong Bingen itu tidak terpikir nak menyatet. Oke, mungkin itulah dulu kali ya. Iya, oke iya.
Oke, Mang Cebice, jadi itulah cerita tentang perkembangan angkot dari masa ke masa. Dari zaman-zaman dulu ternyata sudah ada angkot. Dari sebelum Ampera dibangun, itu angkot tuh sudah ada yang namanya oplet. Nah, demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Kalau ada salah-salah kata baik dari narasi ataupun video, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kasana pengetahuan kita tentang kota Palembang. Kalau Mang Cebice senang dengan video Mang Dayat, tolong di like dan komentarnya. Share juga kalau menurut Mang Cebice bermanfaat. Support juga channel Mang Dayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat sikok-sikoknya channel Bebaso Palembang yang mengangkat dakwah, sejarah, budaya, wisata, dan dinamika kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku